Jadi di sini kita akan memahami kesetimbangan dalam larutan di asam basa sama kelarutan ya. Oke, untuk yang pertama ini masih simple. Jadi kita diminta untuk menjelaskan asam mana nih yang lebih kuat gitu. Nah, ini mungkin aku kasih, ya teman-teman ada yang mau jawab dulu nggak? Lumayan, karena aku paling ngasih 2 sampai 3 kesempatan aja. Kalau nggak ada yang mau berarti aku nggak bakal ngasih tambahan nilai kayak gitu. Kak, saya mau jawab. Ya, boleh silakan. Oh ya Kak, ini sebelumnya harus jawab A sampai C aja atau A aja boleh gitu? A aja boleh. Oh ya, Boleh, silakan. kalau menurutku eh, H3PO4 itu lebih bersifat asam karena dia kan punya ini ya, P yang punya apa nilai elektronegativitasnya lebih besar. Jadi dia itu ikatannya dengan atom H kan lemah, jadi mudah untuk melepaskan H+. Dan kalau senyawa itu lebih mudah untuk melepaskan proton, dia lebih asam gitu. Oke, nice. Oke, aku keep dulu ya. Nanti kita bahas. Terima kasih Laras. Good banget. Mungkin ada teman-teman yang mau jawab B sama C sebelum diambil nih. Oke, belum ada yang mau jawab. Kakak mau jawab yang C. Boleh ya. Siapa? Zahra ya? Iya, Oke, jadi menurut Zahra yang HClO4 itu lebih kuat daripada H2SeO4 karena klor Cl itu lebih elektronegatif daripada Se. Jadi HClO4 lebih mudah melepaskan proton. oke, nice. Udah ya? Oke, oke, bagus. Nanti kita bahas bareng ya. Kita keep dulu pendapat dari Zahra. Yang B, satu lagi, ada yang mau? Tadi udah dapet clue tuh tentang elektronegativitas. Halo Kak. Halo, oke, boleh Eh, Arasi. mungkin eh H- HNO3 itu lebih kuat daripada H2CO3 sama alasannya sama karena N itu lebih elektronegatif daripada C gitu. Karena kan dia di kalau di periodic table itu di kanannya C. Eh, Oke, nice. Oke, sebagian besar udah paham ya tentang sifat keelektronegativitasan. Oke, terima kasih tadi Laras, Zahra, sama Arasi. Nanti aku catat, nanti aku tambahin poin ya untuk tugas antara tugas 1 atau tugas 3. Nanti aku tambahin. Oke, nah di sini aku udah siapkan pembahasannya. Jadi tadi benar. Oke, aku bikin slide baru dulu. Hmm, Black. Oke. Oke, jadi tadi kita belajar yang namanya adalah oxoacid ya, teman-teman. Oxoacid berarti adalah asam yang dia itu mengandung mengandung oksigen. Typo, mengandung oksigen. Nah, kenapa dia kalau mengandung oksigen itu bisa bersifat asam?
tadi oksigen itu dia bersifat yang namanya elektronegatif. Jadi elektronegatifnya si oksigen itu cukup tinggi ya, karena kalau dilihat di tabel periodik itu ada di atas. Kalau teman-teman belajar di kimia dasar berapa ya, yang tren periodik tabel, itu semakin ke kanan dan semakin ke atas itu elektronegativitas itu semakin tinggi. Nah, apa akibatnya? Kalau dia elektronegatif, berarti tadi seperti yang Laras sudah bilang juga, dia akan menarik densitas elektron. Gitu, menarik densitas elektronnya dari temennya yang diikat gitu. Nah, misalkan tadi ya di sini, eh nah misalkan di sini ada yang baru join ya, oke. Nah, misalkan di sini, maka fosfor di sini itu dia juga mengandung oksigen oksigen tunggal ya namanya. Nah, berarti fosfor ini dia kayak ditarik gitu ke arah oksigen, oksigen yang tunggal. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka kan sama-sama punya apa oksigen tunggal gitu ya. Berarti pair mereka akan ditarik sama-sama kuat. Berarti kita nggak bisa compare di situ. Maka kita bisa compare elektronegativitas dari atom pusatnya. Nah, di sini atom pusatnya adalah fosfor dan juga AS atau arsen. Nah, karena fosfor itu ada di atas ya, dia nomor 15, arsen nomor 33, berarti fosfor itu lebih elektronegatif. Oke, nah ketika dia itu elektronegatif, maka ikatannya, misalkan hidrogen yang bakal dilepas itu di sebelah sini. Misalkan dia mau dilepas hidrogennya, maka di situ sebenarnya yang terjadi adalah oksigen yang aku lingkarin hijau itu akan seakan-akan ketarik gitulah ya, tertarik ke arahnya si fosfor. Ini juga bisa tertarik ke fosfor dan tertarik ke fosfor. Nah, kalau fosfornya itu semakin kuat dalam menarik elektron dibandingkan arsen, maka nanti ketika di sini kan kalau ditarik maka ikatannya kuat, ya kan? Karena semakin dekat maka semakin kuat. Akibatnya nanti di ikatan antara O dan H ini akan melemah. Ikatan melemah. Kalau melemah ya udah H plusnya itu nanti akan mudah dilepaskan. H plus mudah dilepaskan. Kalau mudah dilepaskan seperti yang teman-teman pelajari ya, definisi asam Bronsted misalkan atau asam arhenius gitu, semakin mudah dia melepaskan H+, maka semakin asam. Jadi kata kuncinya adalah kita menjelaskan menggunakan elektronegativitas. Jadi P lebih elektronegatif dari AS sehingga H3PO4 lebih asam. Oke, nice. Udah benar ya tadi. Nah, ini bisa teman-teman gunakan nanti yang untuk menjawab quiz reguler. Nah, itu boleh dipakai. Nggak usah jauh-jauh. Ada yang menjelaskan kayak pakai orbital-orbital gitu kalau teman-teman searching di Google ya. Tapi di sini kita lebih menekankan konsep elektronegativitas. Oke. Nah, ini aku ambil dari buku Brady. Di sini kalau misalkan X di sini, jadi tadi kan fosfor atau arsen gitu ya, ketika dia elektronegativitasnya kuat, maka dia akan ditarik gitu ke atom pusatnya, sehingga dia akan densitas elektron di sini akan apa namanya menurun ya, densitas elektron menurun. Berarti kalau menurun maka nanti OH-nya itu lemah, sehingga hidrogennya akan mudah untuk didonorkan. Ini mudah dilepaskan. Konsep yang sama bisa dipakai juga untuk yang B tadi atau yang C ya.
Oke, nah di sini itu kita berarti membandingkan antara nitrogen dan juga karbon. Tadi Arasi ya yang udah bilang bahwa nitrogen itu elektronegativitasnya lebih besar, sehingga akan memberikan tambahan tarikan elektron gitu. Jadi eh, sama konsepnya kayak tadi, dia akan ditarik sehingga hidrogennya itu akan mudah dilepaskan. Tapi di sini ada tambahan lagi nih. Gini, teman-teman perlu tahu bahwa reaksi kimia itu terjadi itu untuk mendapatkan sesuatu yang stabil ya, sesuatu yang lebih baik gitulah, yang stabil. Nah, di sini stabilitas dari basa konjugasinya itu bisa kita analisis juga. Jadi semakin stabil konjugasinya, berarti nanti asam atau apa ya, lebih mudah gitulah mendonorkan si hidrogennya. Nah, kalau di sini NO3- itu akan lebih stabil dibandingkan H2CO3 karena eh, punya banyak bentuk resonansi. Nah, semakin stabil konjugasi itu dilihat dari resonansi salah satunya. Dilihat dari resonansi. Oke, kita lihat ya resonansinya antara yang karbon, yang atom pusat karbon dan nitrogen atau nitrat ya, ion nitrat. Nah, untuk apa sih ini namanya karbonat ya? Ini kan HCO3-. Di sini dia cuma punya dua struktur resonansi, yang A. Jadi ketika hidrogen dilepaskan, ini kan tadinya mengikat hidrogen ya. Terus hidrogen dilepaskan, maka oksigennya negatif. Setelah dia negatif, maka oksigen yang negatif ini nggak stabil, sehingga dia bisa jalan-jalan elektronnya. Dia misalnya pengen jalan-jalan ke sini dan membentuk ikatan rangkap, rangkap dua. Karena dia rangkap dua, maka ikatan di sini putus. Kenapa harus putus? Kalau nggak putus, nanti karbonnya itu tangannya ada 5 di sini. Karbon yang di sini tangannya ada 5. Itu kan nggak stabil ya, karena dia harus memenuhi kaidah oktet. Nah, supaya dia tetap oktet, maka ikatan di sini harus diputuskan. Sehingga sekarang yang negatif gantian. Tadinya yang oksigen yang kanan, sekarang jadi oksigen yang kiri. Dan nanti di dalam larutan itu putar-putar terus. Nanti yang negatif ini juga akan resonansi lagi, balik seperti semula. Itu terjadi secara terus-menerus. Nah, ini juga sama untuk nitrat. Ini untuk menjawab UTS nanti boleh dicantumkan juga struktur resonansinya. Kayak aku lihat sih ini paling banyak keluar ya. Beberapa dari tahun ke tahun keluar. Oke, kemudian tadi C yang jawab Zahra ya. Tadi apa tadi? SE sama CL. Oke, nah di sini itu ini nilai elektronegativitas. Oke, tadi udah benar Cl itu ada di golongan 7. Golongan 7 atau halogen itu terkenal dengan elektronegativitas yang tinggi, maka dia akan memberikan tambahan tarikan elektron. Seperti tadi ya konsepnya. Tinggal bandingin aja antara Cl dan Se itu mana. Kenapa? Karena sebenarnya pertama itu kalian bandingkan dulu jumlah oksigen. Jumlah oksigen. Makin banyak O, maka dia makin stabil. Makin asam, sorry. Makin stabil juga basa konjugasinya. Kemudian kalau jumlah O-nya sama, tinjau dari atom pusatnya. Gitu. Maka tadi sekarang karena dilihat dari elektronegativitas dan juga basa konjugasi, maka di sini Cl lebih ini ya lebih asam nih. Yang Cl punya 4 struktur resonansi, yang Se cuman punya 3 struktur resonansi.
Kemudian kalau dilihat di sini, meskipun jumlah O mereka sama, tapi oksigen tunggalnya, jadi oksigen tunggal tuh yang dia nggak mengikat H, di sini itu ini lebih banyak. Oksigen tunggal lebih banyak. Makanya dia ya udah dibandingin Se, Cl yang menang. Oke, aman ya? Oke. Ini aku agak cepat untuk penjelasannya karena ternyata ada 9 soal. Oke, di sini soal kedua ya. Seorang kimiawan membutuhkan larutan buffer pH 3,9. Apakah asam format dengan pKa 3,74 dan garamnya itu natrium format merupakan pasangan buffer yang baik untuk tujuan kimiawan tersebut gitu. Jadi kita mau bikin larutan pH-nya tuh 3,9. Nah, larutan yang mau kita pakai tuh si asam format, tapi dia pKa-nya 3,74. Beda dari larutan buffer kita. Nah, ini ada yang mau ngasih pendapat nggak? Kira-kira kita bisa gunain asam format itu atau enggak? Oke, ada yang mau volunteer? C-nya ada di nilai pKa, pKa sama pH. Mohon maaf Kak, boleh jawab lagi nggak Kak? Boleh, boleh, silakan. Berat Eh, ya? untuk jawaban yang A itu eh, bisa karena buffer itu kalau nggak salah sekitar plus minus 1 dari nilai pH buffernya itu. Jadi kalau misalkan untuk asam format itu dia bisa antara untuk buffer pH 2,74 sampai 4,74 kalau nggak salah. Oke, terima kasih Raffi. Benar ya teman-teman, kalau kita mau bikin buffer dengan pH 3,9 itu jadi di sini pH-nya itu kita boleh gunakan plus minus 1. Jadi kan di sini kita butuhnya 3,9 ya. Nah, ini kita nggak boleh nih ketika kita pakai yang misalkan di 5,0. Nah, itu nggak bisa. Jadi berarti kalau kita punya 3,9, yang kita pakai itu di antara 3,9 sampai 4,9 gitu. Misalkan kalau mau ke batas atas. Nah, atau bisa ke batas bawah. Intinya dia jangan sampai bedanya itu satu satuan. Nah, di sini itu 3,74 cuman selisih berapa ya? Ya, masih 0, gitu lah ya, di bawah 1. Oke, berarti di sini 2,9 sampai 3,9 itu masih diperbolehkan. Sehingga kalau kita total range-nya itu kita bisa gunakan antara 2,9 sampai 4,9. Oke, nice. Ya, teman-teman yang lain juga boleh kalau mau ini ya, menambah nilai boleh banget. Aku jujur senang banget kalau kalian bisa aktif. Oke, Oke, untuk B dan C aku bahas aja ya. Karena eh, agak menghitung-menghitung. Di sini ditanyakan, aku langsung ke sini. Berapa perbandingan mol asam HCHO2 terhadap anion yang dibutuhkan untuk ini membuat buffer tersebut ya? Oke, nah ini terkenal banget. Kita gunakan rumus Henderson-Hasselbalch. Kalau teman-teman nggak hafal rumusnya, bisa diturunkan dari
konsep kesetimbangan, tapi kalau saranku daripada bingung ngurunin itu belum tentu benar, hafalin rumusnya aja. Jadi dia rumusnya adalah pH sama dengan pKa plus log NCHO2- per NHCHO2 ya. HO2. Nggak jadi anionnya yang di atas, ini anion, di sini asamnya. Oke, pH-nya berapa? Tadi pH-nya adalah kita mau bikin 3,9 di sini. Aku tadi udah tulis. Belum ada ya. Jadi pH-nya itu 3,9, pKa-nya adalah 3,74. Oke, tinggal kita masukkan aja data-data yang ada, kita masukkan ke rumus. Berarti pH-nya adalah 3,9, biar sama. Kemudian pKa-nya 3,74, ditambah log dari NCHO2- per NHCHO2. Nah, di sini, nanti di ini ya, berarti 3,9 dikurangi 3,74 itu 0,16 sama dengan log NCHO2- per NHCHO2. Nah, dari sini berarti kita bisa dapatkan, kita ini ya, logaritmanya kita balik, sehingga kita dapat bahwa NCHO2- per NHCHO2 itu 1,4. Nah, tapi cek lagi soalnya yang diminta apa? Yang diminta adalah perbandingan mol asam terhadap anion. Artinya adalah asamnya harus yang di atas. Tapi di sini katanya anionnya yang di atas. Berarti kita balik. Kita balik menjadi NHCHO2 per NCHO2-. Kalau dibalik, maka menghitungnya adalah dia 1/1,4. Sama aja kayak 1,4 itu 1,4/1. Nah, kalau dibalik jadi 1/1,4. Dapatnya 0,71. Oke, sekali lagi nanti hitungannya bisa dikoreksi. Aku lebih menekankan ke caranya aja, karena kalau perhitungan aku juga manusia gitu ya. Jadi misalkan nanti ada yang salah, langsung dikoreksi masing-masing aja. Oke, clear ya untuk 2B. Nah, kemudian kita ditanya nih massa NaCHO2 yang harus ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung 0,1 mol HCHO2. Nah, berarti kita udah tahu si mol apa? Asamnya. NaCHO2 ini sama aja CHO2- ditambah Na+. Berarti dia adalah anionnya. Tadi kita tahu bahwa NHCHO2 per NCHO2- itu nilainya adalah ini ya, 0,71. 0,71. Nah, berarti kalau asamnya itu 0,1 mol, NCHO2-, nah ini bisa dihitung mol CHO2- adalah 0,1 dibagi 0,71. Dapatnya 0,14. Oke, molnya udah dapat. Nah, dari ionisasi NaCHO2 menjadi CHO2- dan Na+, ini kan koefisiennya masing-masing 1 ya. Menjadi ini 1 juga, maka mol NaCHO2 sama dengan mol dari CHO2- sama dengan 0,14 mol. Sehingga kita bisa dapatkan massa. Massa adalah mol dikali dengan MR. Molnya 0,14 mol, MR-nya adalah ini 68. 68 gram per mol. Sehingga kita dapat sekitar 9
9,5 ya. 9,5 gram. Nah, ini adalah massa dari NaCHO2. Oke, next ya, soal ketiga. Di sini ditanya, apa rumus asam konjugasi dimetilamina dan apa rumus basa konjugasi? Oke, di sini kita perlu tahu definisi dulu. Kalau asam konjugasi itu basa yang telah menerima proton sehingga dapat bersifat asam. Jadi intinya kita menambahkan proton ke dalam suatu senyawa yang bersifat basa gitu. Kalau basa konjugasi kebalikannya, dia asam yang melepas. Nih ya, kata kuncinya, karena dia melepas, H plusnya berkurang, maka dia bersifat basa. Nah, kuncinya itu ada di jumlah hidrogennya. Kalau dia asam, berarti jumlah hidrogennya bertambah 1. Kalau dia basa, jumlah hidrogennya berkurang 1. Oke, nah berarti di sini ini adalah struktur dari dimetilamin. Ketika dia menjadi basa konjugasi, ingat, dia akan melepas proton. Proton mana yang akan dilepaskan? Proton yang terikat dengan nitrogen. Kenapa bukan yang diikat dengan karbon? Ada yang tahu kah? Kenapa proton yang dilepaskan itu adalah H yang terikat dengan nitrogen? Ini sama ya kayak tadi apa namanya? Kalau dia perbedaan elektronegativitasnya itu jauh, maka kita semakin mudah untuk memutuskan ikatan itu, gitu. Karena kalau di sini, kenapa kok mudah diputus kalau elektronegativitasnya jauh? Karena gini, N kan elektronegativitas ya, dia cenderung untuk menarik elektron. Makanya elektron yang berikatan itu seolah-olah gini, dia digunakan untuk sharing, tapi elektronnya lebih dekat sama nitrogen. Nah, kalau C dengan H itu kayak misalkan agak lebih ke tengah gitu lah. Kelihatan ya bedanya. Makanya karena ini dia hidrogennya itu miskin banget, lebih miskin elektronnya dibandingkan yang sama C. Kalau yang sama C dia masih kena lah dikit-dikit karena lebih ke tengah. Nah, makanya ini akan lebih mudah dilepaskan daripada yang terikat dengan karbon. Oke, karena konjugasi basa, kita balik. Maka nih, hidrogennya dilepas sehingga dia bermuatan negatif. Kemudian kalau asam konjugasinya dia akan menangkap hidrogen. Sehingga dia bermuatan positif. Aman ya. Ini reaksinya. Untuk reaksi dengan asam kuat, misalkan di sini dengan HCl, reaksi dengan basa kuat, misalkan NaOH. Jadi ini relatif. Berarti kita bisa tahu bahwa dimetilamin itu bisa bersifat sebagai asam, bisa bersifat sebagai basa, tergantung temannya itu siapa. Kalau temannya HCl, HCl kan asam kuat, maka dia jadi basanya. Kalau dengan NaOH, dia basa kuat, maka dimetilnya ngalah nih, dia mau jadi asamnya yang akan menerima gitu ya. CH3. Oke. Oke, kemudian yang B. Hidrogen peroksida adalah asam Bronsted yang lebih kuat dibandingkan air. Jelaskan kenapa. Nah, ini kita sebenarnya bisa meninjau dari lebih tepatnya bukan resonansi sih. Karena kalau
karena ini ikatan tunggal ya, jadi agak sulit kalau kita bilang resonansi. Intinya, setelah dia melepaskan hidrogen, kayak gini, oksigennya kan bermuatan negatif. Nah, elektron itu kan bisa jalan-jalan ya, dia bisa gerak ke sana kemari. Nah, ini elektron di sini itu bisa tersebar di antara ikatan oksigen dengan oksigen, sehingga bahasa konjugasinya lebih stabil. Ingat tadi kalau bahasa konjugasinya stabil berarti dia semakin mudah untuk melepaskan hidrogen, sehingga dia akan semakin asam. Oke, itu ya kata kuncinya nanti di highlight waktu mengerjakan. Kalau konjugasi stabil, maka mudah melepas H+, maka jadi asam yang lebih kuat. Nah, beda halnya dengan HOH. Ketika dia hilang nih satu hidrogennya, lepas, maka oksigen bermuatan negatif, tapi dia nggak bisa sharing atau elektronnya nggak bisa jalan-jalan di antara hidrogen dan oksigen. Kenapa? Kita tinjau dari elektronegativitas tadi. Elektron itu akan lebih cenderung suka di sekitar oksigen. Beda kalau H2O2 tadi di sini dia oksigen dengan oksigen. Mereka tarikannya sama-sama kuat ya. Jadi elektronnya bisa terdistribusi di antara mereka. Tapi kalau H2O nggak bisa karena elektronnya lebih suka di oksigen. Oke, clear ya untuk soal yang ketiga. Ada yang lain Kak? Oke, soal nomor 4 ini UTS 2000 tahun lalu ya, 2024. Di sini kita punya pH NH4OH itu adalah 11. KB-nya 2 kali 10 pangkat 5 mungkin ya. Hitunglah pH yang dihasilkan jika zat berikut ditambahkan ke dalam 1 liter basa dengan 50 milimol HCl dan 30 milimol HCl juga. Nah, di sini prinsipnya apa? Kita mereaksikan antara basa dan asam. Berarti reaksi yang terjadi asam plus basa itu adalah reaksi netralisasi. Atau nanti terbentuk garam. Oke, nah di sini seperti biasa ya ditulis dulu, diketahui, ditanya dan dijawab. Ini boleh karena kita punya pH-nya 11, maka pOH-nya 3. pOH kita konversi ke OH min berarti 10 pangkat min 3-nya di atas. Jadi dari 3. Jadi 10 pangkat min pOH. Kemudian KB-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Volumenya 1 liter. Nah, terus pH larutan setelah ditambah 50 dan 30 milimol itu berapa nih? Gitu. Nah, kita tahu berdasarkan oke, kita kan punya konsentrasi si OH-nya itu 10 pangkat min 3. Nah, kita gunakan dulu ini aja. Kita ke yang A dulu ya, 50 milimol. Jadi teman-teman kalau ada reaksi pokoknya ya nggak mesti asam plus basa, ini nanti ditulis itu ya, ice atau mula-mula reaksi sisanya berapa gitu. Nah, di sini kita cari dulu, ini pakai rumus ini, rumus keseimbangan biasa ya. OH min sama dengan, karena ini, bentar, ini harusnya pakai ini ya, akar KBMB. Bentar, ini aku kurang tahu yang nulis siapa. Ya, jadi intinya pakai ini, terus dimasukin OH min, OH minnya itu berapa? Tadi 10 pangkat. Iya.
Min 3. Bentar, ada yang bocor ya. Oke, OH-nya 10 pangkat min 3. KB-nya berapa? KB-nya 2. Ini berapa sih? 2 kali 10 pangkat min 5 kali ya. Kita anggap gitu aja ya. 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, dari sini berarti kita bisa tahu konsentrasi dari NH4OH-nya. NH4OH itu basa, atau di sini NB itu maksudnya konsentrasi basa. NH4OH. Nah, ini dihitung aja nanti dapatnya 0,05 mol. Nah, terus kita bisa tahu jumlah molnya. Molnya dikali dengan volume. Di sini kan 1 liter larutan basa. Berarti molaritas dikali dengan volume. Maka kita dapat mol. Molnya adalah 50 milimol. Setelah dapat mol, kita buat MRS. Jadi jangan lupa pakai MRS. Berarti reaksinya apa? NH4OH ditambah HCl menjadi NH4Cl. Ini karena keseimbangan ya. Ditambah H2. Berarti ada apa ya? Pakainya ARS saja atau MRS. MRS. Tadi NH4OH-nya 50, tapi milimol ya satuannya. Terus HCl-nya tadi yang A ditambahkan 50. Berarti di sini 50 juga. Boleh ditambahin satuan juga. Atau dikasih keterangan di atasnya dalam milimol. Ini juga boleh. Kemudian mereka bereaksi ya. Berarti sama-sama 50. Karena pembatasnya kebetulan mereka sama. Berarti ini habis tinggal 50. Berarti di sini kita punya apa? Punya garam. Karena yang kuat itu adalah bentar. Oke. Nah, karena yang kuat itu adalah asamnya, HCl-nya kan asam kuat, NH4OH basa lemah, maka garamnya nanti bersifat asam. Oke, nah dari sini kita bisa tentukan pakai apa sih namanya? Rumus yang pH hidrolisis itu, yang pH sama dengan min log akar KW per KB kali masanya. Sorry, molaritas. Nggak sinkron. Oke, dikali molaritas. Nah, di sini kita punya KW ya. KW itu 10 pangkat min 14. KB-nya di soal 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, masanya, masa lagi, molaritas. Molaritas. Oke, molaritasnya kita dapat dari garamnya berarti. Karena di sini kan udah nggak ada. Berarti ini molaritas dari garam. Konsentrasi MnH4Cl sama dengan molnya, yaitu 50 milimol. Dibagi dengan tadi adalah berapa? 1 liter ya? 1 liter. Nah, milimolnya harus kita konversi dulu nih ke mol. Berarti 1 mol itu ada 1000 milimol. Ini sama aja kita kali dengan 1. Karena 1 mol sama 1000 milimol itu sama. Berarti 50 dibagi 1000. Ini biar satuannya tuh cancel gitu. Berarti dia dapatnya 0,005 ya. Berarti di sini 0,05. Nah, ini dihitung. Dapatnya 5,3. 5,3. Oke, ini yang ditanya pH ya? Ya, benar. Ditanya pH. Nah, hal yang sama itu juga ini dikerjain nih buat yang B itu 50-nya tinggal diganti aja sama 30.
duplikat dulu ya. Aman ya? Oh ya, kalau ada yang mau nanya, boleh banget. Kalau mau on-mic silahkan, atau mau chat juga boleh. Nah, ini aja, aku ganti aja dia pakai, sorry, yang berubah HCL-nya ya. HCL-nya berubah menjadi 30. Di sini 30 berarti reaksi pembatas ya. Berarti di sini yang bereaksi adalah 30. Didapatkan di sini 30. Di sini berarti sisa 30 dari produknya ya. Kemudian HCl-nya habis sama-sama 30. NH4OH-nya 50 dikurangi 30. Berarti dapat 20. Ini yang B. Oke, dengan yang sama ini tadi A ya. Yang B berarti oke. Di sini kita masih punya garam dan juga masih punya basanya. Oke, jadi di sini ingat kalau misalkan dia habis bereaksi, jadi kalau lemah plus kuat habis bereaksi, ini adalah hidrolisis. Tapi kalau lemah plus kuat, terus sisa yang lemah, maka terbentuk yang namanya buffer. Kalau misalkan lemah plus kuat tapi yang sisa itu yang kuat, maka kita hitung pakai pH biasa. Misalkan yang sisa HCl-nya gitu ya. Berarti ya kita hitung pakai rumus yang asam kuat gitu. Berarti yang langsung H plus-nya langsung sesuai konsentrasi dari HCl-nya. Gitu. Nah, di sini kita yang sisa adalah yang lemah. Kita sisa lemah plus dapat garam. Berarti terbentuk buffer. Sehingga kita pakai rumusan di yang Henderson-Hasselbalch tadi. Ini yang A, aku tulis di situ. Oke, untuk rumusnya itu kan siapa? POH ya, berarti di sini karena dia yang lemah basanya berarti POH sama dengan PKB ditambah log NH4 plus jadi ionnya atau kationnya dibagi NH4OH atau basanya. Oke, PKB berarti min log, min log 2 kali 10 pangkat min 5 ditambah log. Nah, NH4 plusnya kita hitung dulu konsentrasinya. Konsentrasinya adalah 20 milimol di sini kan. Berarti dibagi dengan, sama kayak tadi, dibagi 1000 milimol. Jadi ini tinggal diganti aja ya nanti. Oke, berarti di sini aku tulis langsung di sini ya. 20 milimol per 1 liter dikali 1 mol kali 1000 milimol. Dibagi NH4OH-nya kita dapat 30 ya. Bentar. NH Oh, kebalik. Yang NH4OH yang 20. Bentar, sorry. Ini dapat 30. Karena kationnya berarti garamnya. 30. Yang bawah berarti 20. 1000 milimol. Nah, sebenarnya kalau kayak gini tuh sama aja nanti dia cancel. Ini sama ini cancel kan. Jadi boleh sih kalau di kasus ini langsung pakai 3/2 gitu nanti. Tapi lebih bagus kalau ditulis lengkap. Nah, ini dihitung aja ya. Dihitung nanti dapatnya sekitar 4, ini 4,875 kasus ini. Nah, ini POH ya. Masih dalam bentuk POH. Berarti kalau kita mau nyari pH-nya,
dikurangi 14 dikurangi 4,875 berapa? 9125 ya. 9125. Berarti terbukti karena yang B itu kita menambahkan lebih sedikit HCl. Berarti ya perubahan ke asamnya enggak bersifat sedrastis yang A. Jadi karena asamnya itu lebih sedikit, maka pH-nya itu enggak berkurang banyak. Tadi kan pH-nya dari 11 ya. Si NH4OH pH-nya 11. Ditambahkan 50 jadi 5,3. Tapi kalau kita tambahkan lebih sedikit HCl, misalkan 30, berkurangnya lebih sedikit, menjadi 9,125. Oke, itu untuk nomor 4. Oke, lanjut. Ini aku udah ada juga jawabannya. Kita baca dulu soalnya ya. Hitunglah massa NaC2H3O2 dan volume dari 5M larutan yang diperlukan untuk menyiapkan 1 liter buffer yang mengandung 0,2 M H2H3O2 dengan pH 4. Ini apa sih? Asam asetat ya? Iya kan? Ya, ini asam asetat ini. Oke, dengan pH 4. Kita dapat Ka, kita punya Ar juga. Nah, di sini kita data dulu. Larutan buffernya tadi mengandung 0,2 M asam asetat dengan pH 4. Kemudian kita punya Ka juga 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita tulis reaksinya. Kalau dia terion, berarti di dalam larutan berair ya ini, maka dia akan menghasilkan asam H3O+ dan juga anion CH3COO-. Nah, dari sini tadi yang ditanya massa sama volume ya. Oke, nah di sini kita pakai rumus tadi. Intinya hafalin aja rumus si Henderson untuk yang pH sama pOH. Oke, pH-nya tadi 4, kita masukkan di sini 4. pKa berarti min log Ka, ini adalah nilai Ka. Ka-nya itu tadi 1,8 ya, benar. 1,8 kali 10 pangkat 5 ditambah log anion per asam. Oke, kita dapatkan perbandingannya itu adalah 0,18. Terus skip sih. Jadi ini tinggal di solve aja ya pakai kalkulator. Maka nanti dapat perbandingan di sini. Nih, 10 pangkat min 0,74. Jadi kalau log B sama dengan C, maka B sama dengan mana pangkat C. Jadinya 10 pangkat hasil logaritma. 10 pangkat min 0,74. Nah, ini diselesaikan, didapat 0,18. Kita mau cari tahu sih anionnya, karena kita yang ditanya adalah massa dari NaC2H3O2 itu. Berarti kan dari anionnya ya, karena dia terion. Nah, ini di sini kita tahu, di soal kita punya asamnya itu adalah 0,2 M. Nah, kita masukkan ke sini 0,2 M miliknya si asam asetat. Dikali kita dapat 0,036 molar. Oke, nah dari si Na asetat itu kita asumsikan bahwa dia terdisosiasi sempurna sehingga menghasilkan Na+ dan C2H3O2-. Maka di sini kita bisa tahu bahwa konsentrasi si NaC2H3O2 itu sama dengan konsentrasi C2H3O2- karena koefisiennya sama. Oke, nah karena sama berarti konsentrasinya adalah 0,036 molar. Yang ditanya adalah massa, berarti kita cari dulu molnya. Mol itu adalah, sekali lagi ya jangan sampai ini, mol itu
M dikali volume. Molaritasnya atau konsentrasinya tadi 0,036 M. Volumenya di soal udah diketahui ya, 1 liter larutan buffer. Berarti di sini adalah volumenya 1 liter. Sehingga kita dapat molnya adalah 0,036 mol. Setelah itu kita cari masanya, masa berarti mol dikali dengan mr. Berarti molnya tadi 0,036 mol dikali mr. Ini di jumlah manual, karena kita dapat nilai AR, berarti ya ARNA gitu ya. Udah bisa lah ya. Ditambah 2 kali ARC dan seterusnya. Nah, di sini kita dapatkan sekitar 3 gram. Join lagi ya. Oke. Oke, nah dari sini masa udah selesai. Sekarang kita hitung volumenya. Volume dari asam 5 molar. Nah, ini kita pakai prinsip pengenceran. Ini rumus pengenceran. M1 kali V1, M2 kali V2. Tadinya kita punya 5 molar atau 5 mol per liter. Nah, kita diminta nih volumenya berapa yang diperlukan. Berarti V1-nya belum kita ketahui. Kita tulis V1 dulu. Terus M2 itu adalah molaritas akhir yang diminta. Di sini kan larutan buffer. Jadi kita mau buat larutan buffer yang mengandung 0,2 M. Berarti ini adalah V2. M2. Molaritas akhirnya. Berarti kita tulis di sini 0,2 mol per liter dikali 1 liter. Dan ini dipindah ruas ya, 5 molnya dipindah ke kanan. Sebenarnya nggak dipindah ke kanan. Oke, dibagi dengan sama-sama 5 gitu. Maka kita dapat dia 40 mili. Oke, clear ya. Kita udah dapat volume dari hasil pengencerannya. Untuk pengenceran. Oke, udah sampai nomor 6. Ada berapa ya? Banyak kan? Oke, di sini tentang gliserin. Ini kayaknya sama ya yang di soal kuis ya. Nih, ada yang udah ini nggak ngerjain soal ini? Atau ada yang mau berpendapat gitu soal ini cara ngerjainnya gimana? Nggak usah sampai hasil akhirnya, step-stepnya juga boleh. Kalau ada yang mau, ini mungkin terakhir, aku kasih tambahan nilai yang terakhir. Ini nyebutin jawabannya atau gimana? Aku udah ngitung sih, udah kerjain yang ini, kuisnya. Oke, Melati dapat berapa hasilnya? Aku tadi dapat, bentar Kak, aku buka kertasku dulu. Oke, Satu boleh. Aku koma tunggu. tujuh dua molar. Bener nggak sih? 1, oke. Ini stepnya aja deh, cara ngerjainnya. Yang pertama cari apa dulu? Kayak di molaritasnya gitu kan, yang dari Hmm, apa namanya, yang bereaksi, sisa, terus yang dari H2PO4 gliserin juga.
Iya. Oke, setelah dapat MRS, terus Cari MR. apa mungkin bolehlah dikirim ke aku aja. Punya WA aku nggak? Ada WA aku? Ini mau screenshot atau gimana? Bikin Ya, PDF. screenshot aja. Screenshot aja nggak apa-apa. Langsung kirim aja ke WA aku. Ya, aku catat ya, Melati ya. Ya, bentar Kak. Oke. Tadi dapat 1,72. Ya, 1,72 molar. Oke. Oke, oke, udah masuk. Aku cek dulu. Oke, 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 sip. Oke, udah pakai MRS. Nice. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Oke, melatih fokus tambahan nilai. Oke, kita bahas bareng-bareng untuk menyelesaikan soal ini. Oke, jadi di sini yang perlu kita cari itu yang pertama kita harus tahu dulu nih. Ini Melati udah bener, jadi kita bikin MRS. Nah, sebelum masuk ke MRS, sebenarnya boleh langsung atau kita cari dulu berapa sih H3BO4 yang bereaksi. Di sini kan ada persentase ya teman-teman. Jadi konsepnya di sini tuh kita akan melarutkan si gliserin itu dengan H3BO4. Nah, terus setelah kita campurkan, 60% dari H3BO4 itu membentuk kompleks. Artinya yang bereaksi itu sebanyak 60% dari H3BO4. Nah, itu kita cari dulu. 60% itu berapa mol? Setelah itu kita masuk ke MRS. Setelah masuk ke MRS, kita pakai konsep kesetimbangan. Pakai ini Melati udah bener ya, dia pakai K sama dengan biasa ya, kompleks. Jadi kanan per kiri. Konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Setelah itu baru kita dapatkan gliserinnya itu berapa. Oke, 1,7. Oke. Nah, di sini juga aku udah siapkan jawabannya. Jadi yang pertama itu kita cari dulu nih yang bereaksi berapa. Di soal itu udah diketahui bahwa kita punya 0,1 M H3BO4. Kemudian yang diminta adalah per liter. Berarti ya udah kita bikinnya itu cuma 1 liter. Ada 0,1 M dalam 1 liter. Berarti kita bisa cari molnya adalah ini molaritas H3BO4. Ini adalah volume larutan. Dari 60% dikali dengan 0,1 M dikali 1 liter. Sehingga kita dapatkan 0,06 mol. Nah, dari sini kita buat MRS-nya. MRS kita tulis ulang reaksinya. H3BO4 awalnya itu adalah 0,1 mol. Kenapa? Karena tadi ada 0,1 mH3BO4 dalam 1 liter. Sehingga mol awal dari H3BO4 itu adalah 0,1 M dikali 1 liter.
berarti 0,1 mol. Kita tulis di sini 0,1 mol. Nah, ini gliserinnya kita nggak tahu berapa gitu ya. M dari gliserinnya. Kalau di sini, oke lah. Kita bisa misalkan dengan apapun, X boleh. Kalau melati ini pakai G, gliserin gitu ya maksudnya. Ini juga boleh bebas. Kemudian kita cek yang bereaksi tadi berapa. Yang bereaksi H3BO4-nya sebanyak 0,06. Nah, kita tulis di sini. Kemudian dalam keadaan setimbangnya berarti 0,1 dikurangi 0,06. Kita dapatkan 0,04 dalam mol. Ini tulislah dalam mol. Gitu. Nanti dikasih keterangan ya antara dalam mol atau di sininya itu dikasih mol kayak gini. Salah satu aja. Itu H3BO4. Terus gliserinnya berapa? Gliserinnya berarti X dikurangi dengan 0,06. Berarti X min 0,06. Kemudian untuk kompleksnya, jadi ini adalah, di sini adalah kompleks. Kompleksnya itu, dia kan awalnya belum ada kompleks ya. Waktu gliserin ditambah H3BO4, mereka belum bereaksi nih. Berarti kompleksnya belum ada. Kita bisa strip. Nah, setelah mengalami reaksi, maka akan terbentuk 0,06 mol kompleks. Sehingga di saat keseimbangan itu dia bukan konsentrasi ya, molnya itu 0,0. Ini untuk kompleksnya. Kemudian kita pakai konsep keseimbangan karena di sini kita juga diketahui kita dapat konstanta keseimbangannya adalah 0,9. Berarti ingat konstanta keseimbangan itu adalah konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi dari reaktan. Ingat yang ditulis adalah yang fasa gas atau fasa larutan. Yang liquid sama padatan jangan dimasukkan. Oke, dari sini kita tahu berarti produknya adalah kompleks H3BO4 gliserin dibagi dengan konsentrasi H3BO4 dikali dengan konsentrasi gliserin. Kemudian kita masukkan semua datanya. Konstanta keseimbangan di sini ya 0,9. Sama dengan kompleksnya adalah 0,06. Dapat dari mana di sini? Jadi setimbang kita pakai di sini. Dimasukkan ke K. Ke K. Oke. Nah, dari masukkan ke K, semuanya ya, berarti 0,06. Di sini punya H3BO4 0,04. Gliserinnya X min 0,06. Nah, di sini variabel yang kita nggak tahu cuman X aja. Berarti kita bisa selesaikan X-nya. Didapat di sini adalah 1,727 mol. Nah, karena yang ditanyakan tadi adalah gliserin dalam molar. Berarti kita hitung dulu konsentrasinya, molnya dibagi volume larutan. 1,727 dibagi 1. Berarti 1,727 molar. Oke, udah benar ya? Nice. Oke, aman ya. Kita lanjut soal nomor 7. Di sini ada PBI 2 endapan ya yang akan larut di air itu berapa gitu. Jadi ini udah masuk ke keseimbangan larutan. Kita diminta untuk menentukan massa PBI 2 yang akan larut dalam 500 mili air yang pertama. Kita kerjakan itu dulu. Nah, kita seperti biasa ditulis dulu aja, diketahui. Ini MR-nya juga ditambahkan ya nanti. Meskipun MR gitu, tetap ditulis. Ya, untuk yang pertama itu di dalam air, berarti dia masih jenuh.
Ini masih simple ya, kita hitung aja menggunakan yang langsung ke SS itu. Beda nanti kalau ada efek ion senama baru kita pakai MRS. Nah, di sini karena di dalam air, ini ya fokus ke yang A. Di sini kita tulis dulu reaksi kelarutannya, berarti PbI2 dalam fase solid menjadi Pb2 plus ditambah 2I minus. Nah, kita misalkan bahwa kelarutan dari Pb2 plus itu adalah S, maka I minusnya 2S. Dilihat dari koefisien. Sama kayak mol. Kalau mol Pb2 plus 1 mol, maka 2I minusnya 2 mol. Kalau kelarutannya S, berarti I minusnya 2S. Kemudian KSP itu adalah hasil kali produk atau hasil kali dari ion-ionnya dalam kelarutan gitu ya. Berarti di sini KSP-nya itu adalah kelarutan dari Pb2 plus dikali dengan I minus. Tapi jangan lupa dikuadratkan karena koefisiennya 2. Pb2 plusnya adalah S, I minusnya 2S dikuadratkan. Sehingga dapat 4S pangkat 3. Nah, KSP-nya kita udah dapat ya. Di sini 1,4, berarti kita tulis 1,4 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini karena ada satu variabel yang nggak diketahui, kita bisa selesaikan. Berarti dapat bahwa S-nya itu adalah 0,00152 molar. Setelah itu, karena diminta menentukan massa, kita tentukan dulu molnya. Molnya berarti kelarutannya atau konsentrasinya dikali dengan volume. Volumenya dapat dari sini, 500 mili air. Ini sebagai volumenya. 500 mili sama aja kayak 0,5 liter di sini. Oke, berarti jumlah molnya adalah 0,00076 mol. Oke, aman ya, kita udah dapat mol. Berarti hitung masanya. Masanya adalah mol dikali dengan M. Mol dikali dengan ml. Di sini. Berarti 0,0076 mol dikali dengan MR-nya 4,61. Didapatkan 0,35 ya ini. 0,35 gram. Oke, itu untuk yang A. Gimana kalau ada ion senaman? Di sini dilarutkan dalam 500 mili Ki 0,1 molar. Berarti kita hitung dulu di dalam waktu di awal-awal kan di situ ada larutan Ki. Otomatis di sana ada I minusnya ya. Karena ada I minusnya berarti mol atau konsentrasi I minus awal itu nanti bukan 0. Oke, berarti di sini ada 0,1. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Karena Ki itu 0,1. Sorry. Ki itu kan menjadi plus ditambah I minus. Kalau Ki-nya 0,1 M, maka I minusnya juga 0,1 M karena koefisiennya itu sama. Ya. Nah, berarti di situ dia ada 0,1. Kemudian waktu dia udah yang bereaksi itu kita nggak tahu berapa ya. Jadi kita misalkan dia X, ini juga X, PbI2 dia nggak ada ya karena apa namanya dia nggak masuk ke KSP gitu. Jadi ini nggak usah kita pedulikan gitu. Nah, di sini di saat setimbang maka akan terbentuk X untuk Pb2 plus dan 0,1 plus X untuk 2 I minus. Tapi kita asumsikan bahwa kelarutan mereka itu sangat kecil. Dilihat dari KSP sih sebenarnya, dia kan 10 pangkat 8. Nah, dia kita asumsikan bahwa diasumsikan ya,
nilainya sangat kecil, maka kalau misalkan waktu itu kayaknya aku udah pernah bilang kalau kita punya uang 1 miliar, kemudian 500 perak deh, 500 peraknya itu hilang gitu atau dipinjem gitulah ya, maka nggak kelihatan. Yang kita tahu ya udah uangku masih 1 miliar gitu kan. Beda kalau misalkan aku punya uangnya itu 1.000 doang, 1.000 rupiah, 500-nya dipinjem, itu kelihatan banget. Oh, tinggal 500, bukan tinggal 1.000. Tapi kalau dari 1 miliar, dari yang gede, hilang secuil gitu lah ya, maka nggak kelihatan. Nah, di sini juga sama. Kalau X kita anggap sangat kecil, maka 0,1 ditambah X itu nilainya akan mendekati 0,1. Nah, ini bisa pembuktiannya dari sini. 400 dikali konstantanya itu harus kurang dari 0,1. Berarti kalau dia kurang dari 0,1 bisa kita abaikan. Oke, masuk ke KSP-nya tadi definisinya di sini. Kemudian eh berarti dia apa? PB2 plus-nya kan ini KSP sama dengan PB2 plus dikali I minus kuadrat. PB2 plus-nya berapa? X ya. X dikali I minusnya adalah 0,1 plus X. Tapi karena X diasumsikan kecil, berarti nilainya 0,1. 0,1 kuadrat. Nah, KSP-nya adalah 1,4 kali 10 pangkat 8. Sehingga X kita bisa selesaikan menjadi 1,4 kali 10 pangkat minus 6. Oke, dapat ini masih molaritas ya, jangan lupa. Ini karena kelarutan, berarti dia molaritas. Setelah dapat molaritas, kita cari molnya berapa. Berarti molaritasnya dikali volumenya. Tadi ini V larutan KI. Oke, dikali dapat 7 kali 10 pangkat min 7 mol. Kemudian dari masanya, molnya dikali dengan ini adalah MR. Sehingga dapat 3,2 kali 10 pangkat min 4 gram. Oke, ini untuk yang B. Untuk yang C, itu kita larutkan dalam 500 ml larutan yang mengandung 1,33 gram PbNO3 dua kali. Nah, di sini kalau yang B tadi yang efek ion senamanya itu ada di I-, kalau yang ini ada di Pb2+. Sama ya caranya. Kita cari dulu nih mol awalnya si Pb2+ dari PbNO3 ini. Berarti kita hitung mol di sini ya. Kita hitung mol adalah, ini adalah massa PbNO3 dibagi dengan MR. Kita dapatkan 0,004 mol. Setelah dapat mol, kita ubah ke molaritas. Berarti dibagi dengan volume larutan. Volumenya adalah 500 ml atau 0,5 liter. Sehingga molaritasnya adalah molnya tadi 0,004 dibagi volumenya 0,5 liter. Sehingga dapat 0,008 molar. Kita masukin ke MRS, jangan lupa ya harus pakai MRS. Meskipun teman-teman bisa sih nggak usah pakai MRS, kayak pakai kata-kata misal M awal PB2+ sama dengan kayak gini. Nah, tapi itu susah gitu ngelihatnya, susah di tracking ya. Jadi aku saranin pakai MRS aja. Oke, lanjut ya. Tadi 0,008. Nah, sekarang I minusnya dia nggak punya. Di awal dia nggak ada. Ya, berarti kita strip. Kemudian ketika reaksi kita nggak tahu nih dia bereaksinya itu seberapa, maka kita misalkan aja X. Misalkan X. Oh ya, tadi kenapa kita pakai molaritas ya di MRS itu karena nanti X-nya itu kan kelarutan. Nah, itu dalam molar. Jadi kita pakai molar itu boleh. Ketika tekanan dan temperatur tetap itu aman-aman aja.
Oke, lanjut ke KSP-nya. Kayak tadi, KSP PB2 plus kali I minus kuadrat, berarti 0,008 dikali 2X, jangan lupa dikuadratkan. Nah, ini diselesaikan, dapat X-nya sekian. Setelah dapat X, ingat ini satuannya jangan lupa ditulis ya, molar. Kemudian kita cari molnya. Molaritas dikali volume, dapat 3,3 kali 10 pangkat min 4 mol. Kemudian masanya dihitung dari mol dikali dengan mf, dapat 0,15 gram. Oke, aku review sekali lagi. Jadi step di sini, kalau kita punya air, kita bisa langsung tulis aja pakai KSP sama dengan yang SS ini. Nggak perlu pakai MRS. Tapi ketika ada efek ion senama, harus pakai MRS. Oke, efek ion senama ingat ya, dia akan menurunkan kelarutannya. Ini bisa cek aja nih dari hasil perhitungan di sini. Kalau yang di air itu kita dapat 0,00152, di dalam ketika ada ion senama di yang bagian C itu kita dapatnya 0,00066 molar di sini. Berarti kan menurun ya kelarutannya. Nah, berarti terbukti. Nah, di sini kalau ada efek ion senama, teman-teman tulis MRS-nya, kemudian dihitung. Di awal itu mereka ada berapa? Didapat dari senyawa yang punya ion mirip dari endapannya. Setelah MRS selesai, masukkan ke rumus KSP, ditentukan molaritasnya atau kelarutannya itu berapa. Baru nanti kita bisa tentukan massa dari endapan yang akan larut. Oke, clear ya. Itu untuk soal nomor 7. Oke, sambil cas dulu ya, bateraiku habis. Ini bisa sambil dibaca dulu, atau kalau boleh deh, kalau ada yang mau jawab, boleh. Aku mau ambil cantik dulu. Di sini suatu larutan mengandung kalsium nitrat, Ca, dan nikel nitrat. Masing-masing punya konsentrasi 0,1 m. Berapa range konsentrasi ion karbonat yang memungkinkan karbonat dari salah satu ion itu mengendap? Jadi kita punya satu larutan di beker misalkan ya. Di situ kita punya ada dua CaNO32, satunya NiNO32. Tapi kita cuma mau ngendapin salah satu aja. Jadi misalkan kita kayak mau memisahkan ya antara kalsium dan nikel gitu. Nah, kita misalkan karbonat tuh bentar, oh ya benar. Karbonat. Jadi kita tambahkan karbonat. Karbonat tuh apa? CO32 minus. Nah, kita nambahin karbonat sehingga nanti mereka terjadi pertukaran anion. Jadi tadinya kan Ca mengikat NO32, berarti nanti dia akan berubah ketika ditambah dengan CO32 minus, dia menjadi CaCO3. Yang di sini setelah ditambah, dia akan menjadi NiCO3. Nah, tapi kita cuma mau salah satu endapannya aja.
either CaCO3 atau yang NiCO3 aja. Supaya Ca dan Ni itu terpisah. Nah, kira-kira ada yang punya ide nggak cara menyelesaikan ini, soal ini? Ya, belum ada ya. Masih malu-malu ini. Aku boleh nggak? Tapi nggak tahu sih bener atau salah. Oh ya, boleh. Boleh kalau mau ini pendapatnya gimana? Bentar, aku buka jawabanku dulu yang tadi. Oh, oke. Udah ngerjain kuis ya? Rajin. Ini aku tuh tadi kan, ini ada reaksinya kan. Aku bikin reaksinya dulu dari yang si CaNO3. Ya dari kalium nitrat sama nikel nitratnya. Mm-mm. Terus? Terus habis itu dicari pakai yang ini kan ada KSP-nya kan. Nah itu aku cari dulu buat cari si ion yang CO3-nya. CO3 wamin. Terus habis itu baru kan didapat molaritasnya kan. Nah itu dilihat dari molaritasnya. Jadi dibandingin antara molaritasnya si kalsium nitrat sama nikel nitrat dari yang si mulai mengendap sama yang tidak mengendap. Gitu aja sih punya aku. Oke, nice. Oke, udah paham ya konsepnya. Jadi di sini kan udah bener melati ya tadi. Ditanya range konsentrasi ion karbonat. Nah, berarti kita punya clue bahwa di sini padatan yang terbentuk itu CaCO3 dan NiCO3. Nah, karena mereka terbentuk nih, maka kita bisa tahu konsentrasi masing-masing CO3-nya, CO3 2-min. Karena di dua padatan itu tuh sama-sama mengandung CO3 2-min, gitu ya. Cara dapatnya gimana? Benar, pakai nilai KSP. Sudah disediakan KSP di sini. Nah, untuk KSP itu kan eh, hasil kali kelarutan ya, solubility product. Hasil kali kelarutan. Nah, kita harus tahu dulu kalau KSP-nya tinggi itu dia mudah mengendap atau mudah larut kayak gitu. Itu konsepnya. Jadi benar tadi stepnya ini ya. Kalau aku summarize 1, 2, 3. Jadi nanti kalau ada soal setipe diingat-ingat aja. Yang pertama reaksi, yang kedua tentukan ion yang atau dalam kata lain di sini ion yang mau kita tambahkan gitu ya. Kemudian yang ketiga kita bandingkan antara dari Ca dan dari Ni. Oke. Di sini aku sudah siapkan juga jawabannya. Jadi kalau kita punya padatan dengan KSP yang besar, lihat di kotak ini ya, maka kelarutannya itu akan besar sehingga mudah larut atau susah mengendap. Nah, itu sehingga KSP yang lebih kecil itu akan lebih cepat mengendap. Jadi kebalikannya ya. Kalau KSP besar, paling salah satu aja sih. KSP besar dia mudah larut gitu aja. Kalau kita bandingkan KSP-nya di sini, ini bisa langsung kita bandingkan karena apa ya? Jumlah ionnya tuh sama. Jadi sama-sama dari Ca2 plus dan CO3 2-min, Ni2 plus dan CO3 2-min. Jadi jumlah ionnya sama. Bisa langsung kita bandingkan. Nah, di antara kedua itu kita bandingkan KSP-nya. Ternyata si KSP dari siapa? Ca2 plus itu lebih besar apa kecil? Lebih kecil ya, karena 10 pangkat min 9. Jangan terkecoh sama nilai pangkatnya. Kadang ini ada nih 10 pangkat min 9, 10 pangkat min 7. 9-nya itu kan lebih besar. Jadi kelihatan dia itu lebih besar. Padahal pangkatnya itu minus. Hati-hati di situ. Berarti karena minusnya itu lebih besar, maka KSPCA-nya itu kurang dari KSP yang Ni. Sehingga di sini yang mengendap duluan adalah Ca
2+. Ca akan mengendap lebih dulu. Oke, kita bisa hitung kelarutannya tadi pakai nilai KSP ya, sudah benar. Jadi dari nilai KSP, tadi 0,1 M. Oke, nah di sini Ca2+ itu kan dari kalsium nitrat. Oke, CaNO3, jadi CaNO3 dua kali, itu akan menghasilkan Ca2+ ditambah 2NO3-. Sehingga konsentrasi Ca2+ itu akan sama dengan, ini konsentrasi ya tadi? Ya benar. Sama dengan konsentrasi si CaNO3 2-. Sehingga konsentrasi awalnya, ini teman-teman bisa jabarkan sih. Jadi intinya di awal itu udah gini. Bentar, aku tulis di sini aja. Jadi awalnya itu dia punya 0,1 M, reaksinya X, maka Ca2+-nya 0,1 ditambah X. Yang ini X kayak itu. Jadi itu asalnya dari ARS. Nah, kemudian kita masukkan. Ini kita masukkan ke KSP. KSP dan ditentukan nilai X-nya. Nilai X-nya itu adalah sama dengan konsentrasi CO3 2-. Ini ya. Nah, ini yang untuk yang Ca itu dapat 4,5 kali 10 pangkat min 8. Yang NiCO3 dapat 1,3 kali 10 pangkat minus 6. Oke, berarti gini. Si Ca itu bisa lebih dulu mengendap, ditambahkan CO3 2- sebanyak 4,5 ini, 4,5 kali 10 pangkat min 8, dia udah mengendap. Jadi di range konsentrasi ini, nah di sini itu yang mengendap hanya Ca. Hanya Ca yang mengendap. Kalau di daerah ini gimana gitu ya? Di daerah sini. Yang hijau sini, kan Ca-nya mengendap kalau karbonatnya itu udah menyentuh 4,5 kali 10 pangkat min 8. Kalau dia masih, misalkan, lebih kecil ya, misal 2,5 kali 10 pangkat min 8, berarti Ca-nya itu belum mau mengendap. Jadi di sini tidak ada endapan. Kemudian, terakhir, berarti di sekitar sini, berarti keduanya akan mengendap. Kenapa? Karena si Ni kalau udah lebih dari 1,3 kali 10 pangkat min 6, dia akan mengendap. Si Ni aja mengendap, apalagi si Ca yang kelarutannya lebih kecil gitu. Keduanya mengendap. Jadi, biar cuma salah satu yang mengendap, range-nya harus di antara ketika Ca-nya mulai mengendap sampai Ni-nya tepat sebelum mengendap. Ca tepat mau mengendap, tepat mulai deh, biar enak. Kemudian Ni tepat sebelum mengendap. Itu adalah range-nya. Udah bener ya tadi. Terima kasih. Nanti senang deh aku kalau aktif gini. Oke, aman ya. Nggak bingung ya. Intinya cari aja untuk pengendapan selektif. Kalau mau cuman salah satu, cari konsentrasi yang membuat mereka mengendap. Kemudian bandingkan mana yang lebih kecil. Kalau konsentrasinya CO3 2- lebih kecil, maka dia akan mengendap duluan. Berarti range-nya mulai dari situ. Berarti dari Ca di 4,5 ini sampai Ni-nya itu tepat sebelum mengendap. Berarti sebelum menyentuh 1,3 kali 10 pangkat min 6. Oke.
Clear ya? Aman ya? Kayak aku mau tanya boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau semisal si CA-nya itu kan tepat mulai mengendapnya kan di 4,5 kali 10 pangkat min 8 kan, Kak? Mm-mm. Nah, itu perlu pakai tanda sama dengan, Kak. Kayak 4,5 kali 10 pangkat min 8 kurang dari sama dengan konsentrasi CO3 2 min. Perlu nggak? Oh, ini ya, di sini ya? Iya. Iya. Itu boleh. Di... Jadi, pokoknya waktu konsentrasi dia 4,5 kali 10 pangkat min 8, udah kita masukin CO2 nya segitu, CA-nya ya udah mau mengendap. Jadi, boleh ini. Jadi, ini yang ini kurang dari sama dengan, tapi yang ini benar ya, nggak perlu ada sama dengan. Oke, Makasih, aman. Kak. Oke, terima kasih koreksinya. Oke, sip. Oke, terakhir nih. Oh, terakhir tapi ternyata ada 3 soal, guys. Oke, kita agak mundur dikit nggak apa-apa ya. Tadi mulainya juga agak lebih dari jam 1. Oke, jadi di sini berapa mol NH3 yang harus ditambahkan ke 1 liter air untuk melarutkan 0,2 mol AgCl agar terbentuk kompleks AgNH3 2 plus. Oke, jadi kalau ini eh kita ingin melarutkan ya. Jadi ya prinsipnya sama-sama aja. Jadi kita tulis dulu aja reaksinya. Jadi kita mau membentuk kompleks itu. Jadi kita mau melarutkan. Kita punya AgCl di sini dalam bentuk solid. Kemudian kita tambahkan NH3. Supaya apa? Supaya terbentuk kompleks. Terbentuk kompleks AgNH3 2 plus ini dalam bentuk larutan. Oke, nah dari sini ini ada Cl minusnya juga ya yang lepas. Boleh. Nah, ini tinggal kita bikin ice table ya. Ice table-nya AgCl ditambah ini reaksinya. Kemudian kita tentukan mol dari AgCl udah ada di soal 0,2 mol. Nah, kita nggak tahu nih NH3 yang mau kita masukin itu seberapa. Berarti kita tulis dulu aja dia X. Nah, tapi kita tahu bahwa hmm, bentar, 1,0. Oke, ini in molar ya. Jadi karena tadi 0,2 mol, maka kita ubah dulu ke molar. Jadi 0,2 dibagi 1 dapat 0,2 M. Nah, kita kan mau melarutkan AgCl-nya. Berarti kita harus mengurangkan dia dengan 0,2. Kita kurangkan, perhatikan koefisien, karena di sini 2, berarti dikali 2. Ag-nya 0,2, ini 0,2. Nah, berarti dalam keseimbangannya kita punya ini 0, X min 0,4, 0,2, 0,2. Setelah itu kita masukkan ke nilai KSP. Nah, berarti ini KSP-nya bukan yang KSP biasa ya di sini karena ada NH3 juga di awal. Ini kita pakai KC karena kita akan melarutkan. Jadi kebalikannya dari pengendapan. Oke, jadi KC-nya adalah produk, konsentrasi produk dibagi reaktan. Jangan lupa pangkatnya dari koefisien ya. Kemudian kita masukkan data-datanya, maka kita dapatkan X-nya. Nah, ini kan X kuadrat ya teman-teman. Teman-teman bisa ini abaikan X di sini. Ini bisa diabaikan, tapi dicek dulu kayak tadi. Yang 400K kurang dari 0,1 atau pakai yang error kurang dari 5%. Itu boleh. Nanti bisa dicek kalau dia kurang dari 5% atau kurang dari 0,1 tadi bisa diabaikan. Tapi kalau enggak ya udah kita selesaikan dalam bentuk kuadrat. Kita punya 2 solusi, X1 adalah 4 sekian dan X2 min 3 sekian. Nah, kalau minus itu nggak mungkin ya, berarti kita pakai yang positif. Berarti X-nya, di sini X-nya kan sama dengan konsentrasi NH3. Ya, di ice table X adalah konsentrasi NH3. Berarti NH3-nya adalah 4,114 molar. Kita konversi ke mol dikali dengan volume.
Maka kita dapat 4,114 mol. Oke, ini sama lah kayak PBI 2 tadi ya. Aku jelaskan singkat aja. Karena ini dalam larutan jenuh itu apa artinya? Dia di air. Berarti langsung kita pakai KSP Ag2 plus adalah 2S dari koefisiennya, SO42 adalah S. Berarti KSP-nya 4S pangkat 3. 4S pangkat 3, KSP-nya 1,4 kali 10 pangkat min 5. Sehingga kita dapat kelarutannya sekian. Eh, tapi yang ditanya adalah konsentrasi Ag+. Sedangkan Ag+ itu tadi adalah 2S. Jangan lupa dikali 2 dulu ya. Dikali 2. Sehingga kita dapatkan ini apa nih? 2 dikali ini, maka ini ya, 3,04 kali 10 pangkat min 2 molar. Itu konsentrasi Ag plusnya. Mirip kayak yang PBI 2 tadi. Kalau yang ini, kita mau mengurangi kelarutan Ag+. Berarti kita mau mengendapkan si Ag plusnya dengan ditambahkan Na2SO4. Kita punya Ag plus, biar berkurang kita tambahin Na2SO4, sehingga kelarutannya berkurang. Oke, nah di sini berarti sama ya, pakai KSP tadi. Di sini kita cari dulu SO4 2 min, konsentrasi SO4 2 min. Di sini aja deh. Konsentrasi SO4 2 min saat Ag plusnya itu sama dengan, karena ini menjadi ya, berarti sama dengan 4,0 kali 10 pangkat min 3. Pakai KSP, kayak KSP tadi. Berarti di sini kita dapat ini, kita masukkan datanya, ini adalah KSP dibagi dengan konsentrasi Ag plus kuadrat. Oke, berarti dapat nanti molnya adalah 0,875 molar, ini kan kelarutannya, dikali dengan volume di sini. Ini kelarutan. Sehingga kita dapat molnya adalah 0,4375 mol. Dari mol kita konversi ke massa, berarti mol dikali dengan mR. Kita dapat 62,17 gram. Berarti ketika kita tambahkan 62,17 gram Na2SO4 dalam 0,5 liter ya, 0,5 liter larutan, maka nanti si Ag plusnya itu akan berkurang. Tadinya kan berapa? Yang B tadinya 3,04 kali 10 pangkat min 2. Terus kita kurangi dia. Sehingga kita perlu menambahkan 62,17 gram Na2SO4. Ini reaksi yang terjadi, maka Ag-nya akan membentuk Ag2SO4. Oke, ini soal terakhir. Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh silahkan sambil, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sambil yang udah clear bisa presentasi dulu ya. Banyak yang ini ya, banyak yang nggak masuk katanya karena ya mau mudik semua ya. Jadi nggak apa-apa. Jangan lupa presensi dulu ya teman-teman. Pas ya, tadi kita mulai 13.05. Oke,
Aku tunggu sampai 48 ya. Presensinya aku tutup sampai 48 lah. Oke, teman-teman, mungkin aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Misalkan nanti ada yang mau dikonfirmasi atau mau ditanyakan, boleh private chat aja ke aku. Dan terima kasih buat yang sudah hadir dan yang udah aktif menjawab ya sama tutorial ini. Eh, Semangat untuk UTS nanti, tapi liburan dulu ya. Jadi nikmati dulu aja liburannya dan nanti selamat berkumpul juga bersama keluarga. Aku doakan semoga di kelas A ini banyak yang dapat A gitu ya teman-teman. Oke, mungkin aku cukupkan sampai di sini aku akhiri ya. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.